Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang Partai Komunis Indonesia dan Partai Buruh Indonesia. Yang pertama, awal kemunculan komunis di Indonesia. Pada tahun 1913, menjelang Perang Dunia I, seorang aktivis politik yang berideologi Marxism bernama H.J.F.M. Snifflit. Ia adalah pemimpin organisasi buruh angkutan dan anggota Social Democratische Arbeiderspartij (SDAP) di Belanda. Snifflit tiba dari Belanda ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, mula-mula ia bekerja sebagai anggota staf redaksi Warta Perdagangan Surabaya Handelsblad, sebuah surat kabar milik sindikat perusahaan-perusahaan gula di Jawa Timur. Kemudian, dia bekerja sebagai sekretaris pada Samaranci Handelsvereniging di Semarang. Pada saat itu, di Semarang sudah ada organisasi buruh kereta api, Vereniging van Spoor en Tramsweg Personeel, VSTP. Next, latar belakang lahirnya Partai Komunis Indonesia. Radikalisme kaum komunis membuat pemerintah mengusir orang-orang Belanda pendiri ISDV dari Indonesia. Dengan demikian, terjadilah pergantian kepemimpinan organisasi itu kepada orang Indonesia dan pada bulan Mei 1920 berubah nama menjadi Serikat Komunis di Hindia Belanda. Pertumbuhan dan aktivitas Perserikatan Komunis di Hindia Belanda yang semakin radikal, sehingga pemerintah Belanda mengkhawatirkan semakin banyaknya anggota komunis, maka pada tahun 1922 Tan Malaka sebagai tokoh komunis diusir. Samoen serta Darsono bersama-sama kaum radikal Belanda lainnya diusir pada tahun 1923. Namun, Samoen dan Darsono masuk kembali ke Indonesia pada tahun itu juga. Next, pembentukan PKI. PKI lahir dan ditetapkan pada tahun 1924 yang menganut aliran komunis yang artinya tidak mempercayai Tuhan. PKI sebagai organisasi kepartaian yang memiliki banyak tujuan. Di samping untuk menguasai politik domestik negara, PKI juga memiliki misi untuk menghapus pengaruh kapitalisme guna mewujudkan revolusi sosial di Indonesia. Berangkat dari agenda yang dirintis oleh komunisme internasional, melalui 8 program yang diusung disiplin partai, PKI bercita-cita untuk mewujudkan kemerdekaan penuh atas kapitalisme. Hal ini direalisasikan dengan upaya mempersatukan buruh dan tani serta melakukan pendidikan. Next, sejarah G30 SPKI. Gerakan 30 September dahulu juga disingkat G30 SPKI. G-30S _PKI. Gestapo Gerakan September 30. Gestok Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965, di mana 6 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Next, latar belakang lahirnya Partai Buruh Indonesia. Gerakan buruh di Indonesia muncul di sekitar pertengahan abad ke-19, ketika sifat merkantilis Belanda mulai berubah menjadi kapitalisme perusahaan dan ketika peran langsung pemerintah di bidang ekonomi digantikan oleh kelas berjuasi swasta Belanda. Pada masa ini mulai tumbuh kelas buruh Indonesia. Kemunculan gerakan buruh juga didorong oleh pertumbuhan kaum terpelajar pribumi yang radikal.
Lapisan yang terakhir ini muncul akibat perluasan pendidikan gaya barat yang merupakan dampak dari politik etis Belanda. Next, pembentukan Partai Buruh Indonesia. Di tahun 1945 sampai 1946, berdiri Partai Buruh Indonesia (PBI). Ia lahir dari Barisan Buruh Indonesia (BBI). BBI resmi terbentuk 15 September 1945 sampai hampir sebulan sesudah proklamasi. Meski menyandang kata buruh, BBI lebih mirip sebagai organisasi aktivis kaum muda yang peduli soal perburuhan dan punya maksud menggiring buruh guna perjuangan kemerdekaan. Maklum saja, pada bulan-bulan awal kemerdekaan, semua lapangan masyarakat penuh gairah dan merasa perlu menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi bangsa yang baru saja merdeka. BBI sendiri bermarkas di Jakarta di kalangan aktivis pemuda perkotaan. Yang terakhir adalah kesimpulan. PKI lahir dan ditetapkan pada tahun 1924 yang menganut aliran komunis yang artinya tidak mempercayai Tuhan. PKI sebagai organisasi kepartaian yang memiliki banyak tujuan, di samping untuk menguasai politik domestik negara. PKI juga memiliki misi untuk menghapus pengaruh kapitalisme guna mewujudkan revolusi sosialis di Indonesia, berangkat dari agenda yang dirintis oleh komunisme internasional. Gerakan 30 September dahulu juga disingkat G30S PKI, G-30S PKI, Gestapo Gerakan September 30, Gestok Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965, di mana 6 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dan suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Gerakan buruh di Indonesia muncul di sekitar pertengahan abad ke-19, ketika sifat merkantilis Belanda mulai berubah menjadi kapitalisme perusahaan dan ketika peran langsung pemerintah di bidang ekonomi digantikan oleh kelas berjuasi swasta Belanda. Di tahun 1945 sampai 1946 berdiri Partai Buruh Indonesia (PBI). Ia lahir dari Barisan Buruh Indonesia (BBI). BBI resmi terbentuk 15 September 1945 sampai hampir sebulan sesudah proklamasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.